Makasih. Rajin ya Mbak Nur Farida. Kirain pada ketiduran Riri ya. Kurang kencang ya? Iya Ibu, kok kecil ya di. Tadi saya pelankan gitu. Oh sudah Bu. Halo, sudah? Sudah. Mana temennya ini? Iya masih bergabung Bu, bentar. Sampai kebablasan. Apa materi ini? Materinya apa ya? Enggak, yang itu loh Bu. Apa Pak Harjo Bu? Belum absen lupa ya. PP apa? PP satu. Halo Mbak Nia. Kok PP apa satu? Mengerjakan tugasnya Pak Harjo. Iya Bu, ada tugas. Bu Ana, selamat ulang tahun ya. Makasih. Sekilas, sa. Iya. Ulang tahun ke berapa Bu? 24. Ke 20. Kenapa dong nggak saya? Lawang anakku SD tuh tanya, Mama umurnya berapa? 24. Papa berapa? 40. Oh iya. Kok ya percaya? Percaya Mama ya percaya. Iya. Enggak, tapi emang Pajak iku PKP. jadi dosen itu gak tuwek-tuwek. PTKP. Iku aja tulisin materi ini PTKP ya kan? Iya tugas PTKP. Sing ditok kabeh. Ket ndukur ini sor. Ndira dekat jaga. Iki ta. Iki ta. Ya apa nek ngono nih? Nek ngopi nih. Iya wis. Bisa. Apa jawaban? Bisa berbagi. Iya Pak nanti. Ya Pak nanti saya bagi. Bagi-bagi apa Mbak? Ini penghuninya kan cuma mati. Saya sama Nia, Bu. Mbak Nia, Mbak Nur, inilah ya Mbak Nia sih, Siti Nur Ainia ini panggilannya. Kembaran. Iya Bu. Dilanjut enggak ini diskusinya? Iya Bu, dilanjut Bu. Kalau dilanjut dikit-dikit gitu loh Bu. Aduh. Ya wes dilanjut. Tadi kan sudah dilanjut di grup, sekarang dilanjut lagi di Zoom. Jadi Bu Ana enggak nerangin ya? Tadi koyoknya sudah full nerangin di grup tadi. Ya nerangin Bu, kan nggak tahu tadi Bu nerangin di kelas sebelah waktu di Zoom-nya apa. Cuma di WA aja. Cuma di WA aja. Ini loh Mbak. Bu Ana kok kan jam 9:30 kan absennya. Mulai nih. Nah intinya cuma ini loh. Tapi ya, karena Bu Ana warna-warni ya. Jadi kenapa Bu Ana itu nge-share bahas jurnal? Karena Bu Ana suaranya pelan sih Bu. Iya, iya.
Sik Mbak tak centel. Suaranya ibu lo pukulan. Headset baru ini. Headsetnya jelek. Oh, paling kado ulang tahun wingi. Headsetku merotol Mbak, headsetku. Halo, sudah Kado jelas? ulang tahun. Kado ulang tahun kalah sama anak ini. Sudah. Di sini ada komponen sistem. Intinya komponen sistem itu apa? Balik ke atas lagi. Nah, intinya komponen sistem. DM5. Kemarin kita sudah bahas elemen ya. Ada yang masih ingat elemen itu intinya apa? Intinya aktivitas manajemen atau aktivitas perusahaan atau teorinya value chain, Porter value chain. Masih ingat? Kemudian kalau komponen ini bedanya apa? Kalau komponen kita lebih ke alatnya, peralatannya. Jadi ada hardware, ada software gitu. Oh iya. Ya, jadi yang di dalam ini adalah elemen. Nah, yang di luar ini adalah komponen. Ada 5 komponen. Apa aja 5 komponen ini? Ya itu tadi Bu, ada hardware, software. Ada hardware, software, brainware itu pegawainya, kemudian internetnya, terus ada prosesnya, kemudian yang kelima ada datanya itu sendiri, basis data. Nah, kalau salah satu ini hilang, maka sistemnya nggak jalan. Jadi harus semuanya ada atau sistemnya berhenti. Ya, oke, dari sini intinya kombinasi dari SDM dan teknologi. Teknologi ini apa? Ada laptop, ada HP, komputer, plus internet. Oke? Ya. Gampang ya? Ada orangnya Ya, yang Bu. mengerjakan, ada teknologinya. Nah, ini mengerjakan apa? Ini ada aktivitas manajemen. Nah, aktivitas manajemen itu apa aja? Ada POAC. Apa POAC? POAC. Lupa, Bu. Ngantuk, Bu. Ya. Planning, organizing, actuating, control. Oh iya ya, Oh iya yang itu sih. Burahayu. Nah, Burahayu eling tadi ini Burahayu. Jadi jadi manajemen itu gampang. Kalian mau ngapain hari ini, mau ngapain itu kan pasti ada perencanaan. Nah, pasti kan ya dilakukan. Terus kan dievaluasi lagi. Tadi pagi aku mau ngapain ya? Udah tak lakukan belum ya? Nah, itu loh aktivitas manajemen. Entah itu kalian kerja apa enggak, itu pasti ada aktivitas manajemen di situ. Nah, agar aktivitasnya itu efektif dan efisien, maka harus ada teknologi. Nah, teknologi misalkan kalian hari gini enggak punya HP gitu ya, padahal harus belajarnya online. Kira-kira efisien apa enggak? Ya enggak lah, Bu. Enggak. Nah, ada kalimat efisien dan efektif. Apa bedanya efisien dan efektif ini? Tahu? Bingung? Jadi misalkan gini, kalian belajar online pakai Zoom, kemudian mau pakai laptop apa mau pakai HP. Nah, itu. Terus menurut kalian efektif di mana? Pakai HP apa pakai laptop? Yang nggak punya laptop ya pakai HP aja, Bu. Nah, itu jadi laptop ya. efektif itu pakai laptop, tapi kalau mau efisien nggak punya laptop, Bu, pakai HP aja. Nah, itu loh. Jadi efisien efektif itu yang cepat bagaimana dan biaya yang terjangkau yang seperti apa gitu loh. Kalau kamu punya ya sudah dipakai aja, tapi kalau enggak
ya efisien dan efektifnya itu tadi dua hal, peralatan, yang kedua terkait dengan uang atau dana yang disediakan. Oke, nyambung ya dari sini. Nah, ini tadi sudah kombinasi SDM teknologi untuk aktivitas POAC pada tiap level perusahaan. Ayo, kemarin ada berapa level perusahaan? 3. Ya. Apa aja? Yang tinggi itu top manajemen. Top level. Kemudian Low middle. middle, top. Ya, Bu. Ya, benar, ada 3. Kalau yang di lower level itu aktivitasnya apa aja? Kalau lower itu lebih ke itu karyawannya, Bu. Ya, karyawan itu ada kegiatan rutin, sedangkan kalau Ya, di atasnya keseharian. kalau di middle management itu berhubungan dengan Data. laporan-laporan dari data yang rutin tadi. Oke, kalau yang top manajemen berhubungan Manager. dengan apa? Berhubungan dengan apa? Manager. Lah ya, berhubungan dengan Manager. Istilahnya ngono. Informasi ya, Bu. berhubungan dengan, kan informasi itu kan step kedua, ada data, ada informasi, ada pengetahuan. Iya. Nah, pengetahuan ini dipakai untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini berhubungan dengan apa? Strategi. Jadi yang berhubungan dengan top manajemen itu berhubungan dengan strategi. Kemarin strategi ada berapa? Ada 3, apa aja? Ayo, kali kabeh. Itu pertemuan Bu Ana kedua. yang jawab. Pertemuan kedua. Nek gak diulang-ulang kayak bakul sales ngene gak apal-apal murid. Iya. Sales. Apa? Tadi pertanyaannya apa? Sampai lali. Strategi ada 3, Strategi. Lower cost yang berhubungan dengan harga murah. Yang kedua ada diferensiasi. Ini berhubungan dengan merek-merek branded. Lower cost. Lower cost, biaya termurah, paling lower, paling bawah. Kalau yang diferensiasi ini berhubungan dengan barang-barang yang bermerek branded. Alphard, tah Apple, tah Lamborghini, tah apa aja yang mahal, Jordan. yang berhubungan dengan kualitas. Nah, jadi cuma Naik dua, Jordan. main di harga rendah atau main di harga tinggi dengan kualitas yang bagus. Nah, itu aja. Yang ketiga ada fokus. Jadi fokus ini bisa milih fokus ke biaya atau fokus ke kualitas. Nah, nyambung ya. Strategi ada 3 tok loh. Mosok yo lali. Kalau ingat, Bu. Fokus ke biaya atau ke apa, Bu? Kualitas. Kalau Barang, merek. Branded. Jadi kalau mau murah tapi berkualitas, ya sama dengan bohong gitu loh. Kalau mau berkualitas ya pasti ada harganya gitu. Kalau mau murah ya murah aja, yang penting nggak rusakan gitu aja, ya kan? Balik lagi ke, nah ini yang tulisannya Bu Ana yang warna-warni ini kalau bisa di print ya, yang dari pertemuan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan kita mau menganalisa sesuatu, meneliti ya kan, pasti ada 2 hal yang dibandingkan. Nah, 2 hal itu ada yang warna pink sama warna hijau. Apa? Ada pink itu komponen, yang hijau itu laporan keuangan. Nah, itu adalah hal-hal yang mau diteliti. Nah, bilangnya apa? Variabel. Jadi apa yang mau kamu teliti? Variabelnya apa? Yaitu tadi, hal-hal itu tadi. Ada komponen, ada laporan keuangan. Nah, komponen ini ada 5 variabel, 5 indikator.
Nah, laporan keuangan itu juga gitu, ada 5. Maka kita bilangnya, oh ada variabel X yang pink dan variabel Y yang hijau. Oke. Jadi variabel Ya, itu Bu. datanya apa gitu ya, mau dibandingkan. Kemudian bagaimana cara menelitinya, bagaimana cara mendapatkan datanya? Pakai sebar kuesioner. Nah, sebar kuesioner ini, bikin kuesioner ini ya ngeluh ya an. Harus tahu teorinya, siapa yang dipakai, teorinya siapa dan bagaimana isinya. Kalau yang di jurnal tersebut hari ini yang kita bahas, teori yang berhubungan dengan komponen dan laporan keuangan. Nah, itu. Jadi kalau sudah tahu teorinya siapa yang dipakai, maka kita bisa bikin kuesionernya. Terus kuesionernya sesuai apa tidak harus diuji dong. Karena kan kuesioner ini alat untuk mengumpulkan data. Selain wawancara ya, ada cek dokumen, ada wawancara, ada nyebar kuesioner. Nah, 3 alat ini, yang kuesioner ini khususnya harus diuji. Ujinya pakai apa? Ada uji signifikan, pakai korelasi Pearson. Di sini uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, kalau tanya, Bu, uji validitas itu apa? Reliabilitas itu apa? Ini ranahnya manajemen apa? Mata kuliah apa? Ayo, ranahnya mata kuliah apa? Apa, Bu? Uji validitas, uji reliabilitas. Ini ranahnya mata kuliah apa? Yo, metodologi penelitian lah. Kita kan ngomongin tentang penelitian. Halo. Iya, loh. Halo. Terus speknya kalau dari penelitian uji data, berarti kita juga ngomongin tentang statistik. Ya. Statistik. Jadi manajemen penelitian itu erat kaitannya dengan statistik. Nah, terus siapa yang diteliti? Biasanya dalam skripsi itu ada 2 mata kuliah yang dijadiin fokus. Kalau enggak SDM, pasti apa? Pemasaran lah. Podo kantuk kabeh lagi. Jadi kalau nelitinya SDM itu berarti kita ngomongin tentang siapa? Manusianya. Tentang pegawai, tentang manusia. Pegawainya. Masih marketing yuk, kita ngomongin tentang manusia, tentang kalau Sama aja sih, Bu. Semuanya kan manusia. lah iya manusia, tapi manusia sebagai apa? Dia sebagai pegawai atau dia sebagai customer gitu maksudnya. Jadi kalau SDM pasti ngomongin tentang pegawai dengan kinerja dia apa dalam perusahaan. Jadi kerjanya bagus apa harus enggak? Itu ya, Bu ya? Iya, cuma harus SDM atau pemasaran. Lainnya enggak boleh, Bu. Ya kalau bisa nggak apa-apa, tapi 2 itu biasanya yang dijadikan fokus sebelum melangkah ke misalkan meneliti keuangan atau misalkan meneliti. Ya, seandainya meneliti keuangan itu boleh ya, Bu ya? Boleh, tapi yang tahun ini diarahkan cuma 2 itu tadi. Wong SDM sama marketing. Istilahnya kan kita banyak kerja di bagian keuangan. Istilahnya kan kita kerja di kantor, kita bagian admin, terus kita apa mau buat skripsinya di antara yang kita kerjakan gitu kan nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Mungkin ya SDM itu bisa berhubungan dengan laporan-laporan keuangan atau apa gitu bisa. Terus kalau customer marketing pasti bilangnya tentang produk. Jadi menguji produk tertentu melalui pembelinya. Pembelinya ini siapa ya? Customer. Kan karena kita jurnalnya yang di share Bu Ana ini tentang pegawai, yakni pegawai PT Telkom. Nah, ini ada istilah siapa yang diteliti, ada populasi, ada sampel.
Nah, populasi ini maksudnya siapa? Pegawai PT Telkom itu lah banyak ya. Misalkan Iya. cabang Mojokerto ada 100 orang gitu ya. Ya itu 100 orang itu populasi. Jadi keseluruhan pegawai Telkom. Tapi kalau sampel itu diambil sedikit saja. Misalkan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan ada berapa orang? Misalkan ada 20 orang apa 30 orang. Nah, itu yang dijadikan sampel atau contoh penelitian. Jadi diambil beberapa aja. Oke, di sini sudah sudah ngerti ya. Kemudian data terkait dengan tipe data. Tadi kan di komponen sistem ini ada bahasan tentang arsitektur informasi. Nah, arsitektur informasi ini adalah, kalau ngomongin arsitektur itu kan kita ingatnya pasti rumah kan ya. Ada fondasi, ada susunan yang bikin rumah itu kokoh. Nah, arsitek maksudnya apa? Adalah rancangan atau pemetaan terhadap kebutuhan informasi. Nah, kebutuhan informasi. Suaranya Bu Ana kok kecil sih, Bu? Ala kok kecil lagi sih. Nanti di Loh. di YouTube aja. Kecil lagi tambah. Oh iya. Di YouTube dilihat lagi. Jadi pada arsitektur informasi ini kita disuruh gali pertanyaan. Nah, kalau berhubungan dengan pertanyaan, Bu Ana ingatnya critical thinking pada pertemuan pertama. Jadi kita harus belajar cara menggali pertanyaan itu seperti apa. Kalau kita bisa mendapatkan pertanyaan yang tepat, maka kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Oke? Jadi mulai pertanyaannya kayak data apa yang akan dikumpulkan, terus bagaimana ngumpulkannya, terus bagaimana cara ngirimnya, disimpan di mana, terus pakai aplikasi apa. Nah, itu yang dibahas dalam penelitian. Sudah sak paket di situ lengkap. Kayak ini. Habis siapa yang diteliti sudah jelas ya, populasinya, pegawai PT Telkom, sampelnya beberapa orang yang terkait, yang pegang laporan keuangan aja. Nah, hipotesis dugaan ada H1, H2, H3. Ini H1 terkait uji parsial, uji T sendiri-sendiri. Apa maksudnya di sini sendiri-sendiri? Nah, dalam penelitian ini kan membahas pengaruhnya komponen SI terhadap laporan keuangan, ya kan? Komponen SI ini kan ada 5 macam, ada hardware, software, sampai basis data. Nah, secara parsial itu kita nguji satu-satu. Jadi hardware itu terhadap laporan keuangan bagaimana, software terhadap laporan keuangan bagaimana. Nah, kalau simultan atau uji F itu nguji secara keseluruhan. Jadi hardware tambah software tambah brainware sampai tambah basis data, ini pengaruhnya terhadap laporan keuangan itu bagaimana. Nah, di situ sudah paham ya. Jadi penelitian itu biasanya yang dijadiin tujuan penelitian, atau kenapa sih kita meneliti ini, tujuannya apa. Nah, ini terkait dengan hipotesis. Jadi yang ditulis di dalam hipotesis ini harus sama dengan tujuan penelitian. Biasanya ada 3. Jadi apa pengaruh hardware terhadap laporan keuangan, terus H2-nya apa pengaruh hardware, software, brainware, prosedur, basis data terhadap laporan keuangan, terus H3-nya ini yang paling dominan yang mana. Jadi di antara hardware, software, brainware, prosedur dan basis data ini yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan itu yang mana. Misalkan hardware-nya pakai komputer sak-sake, tapi software-nya software terbaru, misalkan aplikasi terbaru, apakah pengaruhnya besar? Nah, itu yang perlu diteliti. Jadi dari diuji sendiri-sendiri, kemudian diuji barengan, uji F, kemudian dicari yang paling dominan berpengaruh itu yang mana. Nah, terus cari pengaruh
pengaruh yang dominan itu angkanya dari mana Bu Ana? Nah ini olah datanya pakai SPSS. Jadi nanti kalau sudah masukin kuesioner ada datanya. Ini SPSS ini apa? Hardware apa software? Software. Software. Nah dalam SPSS ini nanti kalau kita nelitinya tentang pengaruh itu berarti uji regresi linier. Jadi nanti ada R, ada angka R dan ada angka R square. Nah R ini artinya apa? Oh ini korelasi atau hubungan. Jadi hubungan antara komponen dengan laporan keuangan itu apakah erat apakah enggak itu dari nilai R. Terus kalau R square apa? Oh ini regresi atau pengaruh. Jadi pengaruhnya besar apa enggak? Nah kita tadi kan tak cari yang dominan yang mana. Nah itu lihat angka R square-nya. Jadi pengaruhnya yang paling besar terhadap laporan keuangan itu berarti yang paling dominan. Ngerti enggak nyampe sini? Jadi ini loh, kita kan bilang oh sistem itu berpengaruh terhadap laporan keuangan gitu kan. Nah dalam sistem ini ada apa aja? Dalam sistem itu ada hardware, ada software, ada orang yang mengerjakan, entah itu orangnya pinter atau tidak. Komen ono Bunda. Prosedurnya. Komen ono. Komen ono. Komen dewe lah Mbak, komen ono. Udah, dari sini kira-kira ngerti nggak maksudnya Bu Ana? Jadi ngomongin pengaruh ya mungkin dalam arti sederhananya gini loh. Bikin laporan keuangan itu kalau tulis tangan manual dibandingkan dengan sistem itu lebih cepat mana? Cepat sistem Bu. Ya cepat sistem. Nah kalau misalkan sistemnya ini kan ada hardware ada software. Misalkan ini sistemnya ini speknya yang paling rendah dibandingkan dengan spek dewa. Misalkan komputernya gawe gamers gitu kan spek dewa ya. Uji. Nah, Bu gak ngerti Bu Ana. Nah itu pengaruhnya bagaimana? Seberapa besar? Nah itu lihatnya di R square ini gitu loh maksudnya. Nilai pengaruh regresi apa? Ya besarnya pengaruh terhadap laporan keuangan ini. Terus tadi kan ada data, tipe data ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kuantitatif. Kalau kualitatif itu apa? Per Yang pakai kuesioner gitu ya Bu. Ya itu pertanyaan, pernyataan dan pertanyaan. Pertanyaan ya. Ya, tapi kalau kuantitatif itu berupa angka. Misalkan cek dokumen laporan keuangan, itu kan angka, berarti data kuantitatif. Tapi kalau apa Mbak Nur Faridani bertanya pada pegawainya PT Telkom, berarti itu datanya kualitatif. Menjawabnya kan pertanyaan, pernyataan ya kan, jawaban pertanyaan. Nah, yang kualitatif ini tadi, yang jawaban itu tadi bisa diangkakan enggak? Bisa. Pakai apa? Pakai skala Likert. Skala Likert ini di sini ada pernyataan X1, X2, X3, Y1. Ini X-nya sampai X5 ya. Soalnya kan komponen sistem ini ada 5, ya kan? Nah, ini dalam X1 itu pasti pertanyaannya berhubungan dengan hardware. Kalau pernyataan dalam X2 atau pertanyaan dalam X2 itu berhubungan dengan software. Nah, di sini ada jawaban tentang setuju nggak sih sama pernyataan yang ada di sini? Kalau bilangnya sangat setuju, berarti skornya 4. Nah, nanti dari skor X1, X2, X3 ini jumlahnya berapa? Dilihat. Nah, itu. Jadi dari satu responden skornya berapa? Kalau 100 responden itu rata-rata skornya berapa? Nah, itu yang diteliti, yang diolah.
Sudah, dari sini udah tahu gambarannya ya. Sudah. Kalau ngomongin Oke. SIM, ngomongin sistem itu pasti kita ngomongin tentang hardware, software, manusia. Nah, dari ngomongin manusia pasti ngomongin aktivitas. Aktivitasnya itu apa? Kalau berhubungan data berarti mengolah. Nah, mengolah data bagaimana? Terutama mengolah angka. Kalau dalam penelitian pakai SPSS, tapi kalau dalam Anak mobil. kehidupan pribadi kita biasanya pakai Excel, Google Spreadsheet, ya kan? Tapi kalau apa skripsi pakai SPSS ya, Bu? Ya, itu standarnya SPSS harus tipe berapa gitu. Yang terakhir tipe Kalau enggak- 17 apa? Kalau nggak pakai SPSS nggak boleh tabu. Ya susah Mbak, itu kan standarnya nanti kamu ditanyain disuruh pakai SPSS, nggak pakai terus ditanyain gimana perhitungan SPSS-nya, bingung gimana. Kalau saja SPSS ini ada di Excel, cuma bentuk laporannya aja berbeda, tapi teorinya sama gitu loh. Datanya kan Iya, sama yang kan dimasukkan. variabel itu sih. Independen kan nggak dependen kan, Bu? Nah, itu Kan itu kan dari yang di SPSS kan. ya. Nah, faktor independen itu yang mana? Dari komponen sama laporan keuangan ini yang independen yang mana? Yang independennya yang laporan keuangan. Oh ya, kualik ya. Namanya Kualik, Bu. independen itu bebas, variabel bebas atau Oh. variabel independen. Jadi Ya. kalau laporan keuangan kan tergantung siapa Oh, yang iya, Bu. ngerjakan. Ada komputernya ndak buat ngerjakan. Terus butuh Excel apa butuh SPSS atau butuh software akuntansi apa ndak, kan kayak gitu. Jadi tergantung laporan keuangan ini tergantung variabel yang tergantung atau dependen. Nah, nyampe sini kira-kira ngerti ya gambarannya. Jadi kita membahas bahwa sistem itu sangat membantu aktivitas manajemen, terutama pada sekarang ini kan zamannya serba digital. Oh iya, ini waktunya mau habis, tak screenshot dulu ya. Ya, Bu. Kurang 7 ya. Mana ini videonya dinyalain dulu. Nyalain dulu videonya. Wah, ketiduran paling ini yang gak nyalain video. Udah deh. Halo, Mbak Siti Nurainia. Masih makan apa ketiduran? 1, 2. Cheese. Dah. Cuman bertujuh. Mana Mbak Sopo? Ya, Bu. Sudah. Sudah sampai di sini, kalau ada yang belum jelas bisa dilanjut di WA. Kalau sudah ya lanjut bubuknya, istirahat. Kalau tugasnya belum selesai ya dilanjut tugasnya. Ya sudah, sampai di sini Bu Ana akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.